Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang perlindungan konsumen. Nah, Tujuan pembelajarannya, peserta didik akan dapat mendeskripsikan pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memahami hak konsumen dan pelaku usaha, mengidentifikasi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, mengidentifikasi lembaga konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, pengertian dari perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, di sini ada tujuan perlindungan konsumen. Diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian atau jasa. Lalu ada meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang terakhir, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu ada hak-hak konsumen. Ini diatur oleh pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di antaranya, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Jadi, konsumen mempunyai hak untuk membuat dia mengonsumsi barangnya dengan aman, nyaman, dan selamat gitu. Lalu yang kedua ada hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan nilai tukar yang telah diperjanjikan. Lalu ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Konsumen juga mempunyai hak atas informasi yang benar dari pelaku usaha, dari barang itu, informasi harus jelas, jujur, dan semua kondisinya dijamin oleh pelaku usahanya. Lalu ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Lalu ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu ada lagi hak konsumen yang pertama, yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Lalu ada hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Lalu ada lagi hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini lalu ada kewajiban konsumen yang diatur pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang mana kewajiban konsumen itu untuk membaca dengan teliti petunjuk informasi dari produk tersebut agar pemakaiannya itu bisa aman dan selamat. Lalu ada beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, yang mana konsumen ini serius untuk beritikat untuk transaksi, untuk melakukan pembelian, bukannya konsumen beritikat tidak baik seperti mencurangi atau membohongi seperti itu. Lalu ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu ada lagi hak-hak pelaku usaha diatur dari pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang mana yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Lalu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan terakhir, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
Lalu ada lagi kewajiban pelaku usaha. Diatur di pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itu yang pertama, kewajiban dari pelaku usaha. Lalu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ini seperti yang tadi saya kasih tahu bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan jelas tentang barang yang akan dijual itu. Lalu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Memperlakukan konsumen secara merata dan jujur serta benar, tidak memilih-milih konsumen tersebut, akhirnya menjadi diskriminatif. Lalu ada menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Lalu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Lalu ada memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Terakhir, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa tersebut yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu ada etika pebisnis retail. Ini bertindak dengan cara pebisnis retail ini harus bertindak dengan cara kepercayaan kepada konsumennya, yang mana pebisnis retail ini harus menimbulkan kepercayaan kepada konsumen agar konsumennya percaya terhadap retail tersebut. Lalu pebisnis retail ini harus bersikap adil kepada konsumennya, yang mana tidak diskriminatif, tidak memilih-milih gitu. Lalu pebisnis retail juga harus jujur kepada konsumennya, yang mana jujur tentang produknya, jujur tentang kualitasnya, dan lain-lain. Lalu pebisnis retail juga harus hormat kepada konsumennya, yang mana harus menghargai konsumennya apabila ada kesalahan dari pebisnis retail tersebut. Lalu tanggung jawab sosial retailer. Tanggung jawab sosial retailer itu di konsumen menjual produk yang memberikan manfaat. Sesuatu pebisnis retail harus menjual produk yang memberikan manfaat kepada konsumennya. Lalu ada kepada karyawan, memperlakukan karyawan dengan adil, memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Lalu ke kreditor, jujur kepada kreditor terhadap masalah yang dihadapi yang sedang terjadi. Jadi pebisnis retail juga harus jujur kepada kreditornya tentang apapun yang terjadi pada retail tersebut. Lalu kepada lingkungan, bisnis diharapkan ramah terhadap lingkungan, tidak merusak lingkungan, tidak mencemarkan lingkungan, agar lingkungan juga tetap bersih. Jadi pebisnis diharapkan ramah terhadap lingkungan. Strategi penyesuaian retailer. Nah, kunci utama ini, sukses sebuah retail adalah memandang, menggambarkan, dan memposisikan diri mereka sebagai tempat berbelanja yang diinginkan, yang mana konsumen ini mendapatkan suatu hal yang digambarkan, diposisikan, dan yang diinginkan oleh konsumen untuk belanja di retail tersebut. Lalu kesimpulannya, perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lalu, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Retail, Hak dan Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika suatu retailer mempunyai etika, ia bertindak dengan cara yang penuh kepercayaan, adil, jujur, dan hormat kepada konsumennya. Tanggung jawab seorang retailer mencakup tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, kreditor, dan lingkungan. Dan suatu bisnis retail akan sukses dengan memandang, menggambarkan, dan memposisikan diri mereka sebagai tempat belanja yang diinginkan. Terima kasih untuk materi hari ini. Tugasnya bisa meringkas tentang materi pada kali ini, nanti bisa di-upload di Google Classroom.
Dan juga untuk materi selanjutnya tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis retail tersebut. Contoh-contohnya. Oke, terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.